Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, pada saat ini saya juga akan menyapa seluruh audiens yang ada di kanal YouTube. Kiranya semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, kita semua. Ya, untuk mengikuti memasuki persekutuan Kamis 28 November ini, saya mengingatkan jemaat sekalian yang ada di dalam ruangan untuk men-silent HP. Dan mengajak kita semua untuk sejenak bersaat teduh dengan diiringi duet dari Singer. Kita bersyukur dalam kesempatan kali ini Tuhan masih memberikan hal-hal yang terbaik yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang kita pikirkan begitu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita diajak untuk merenungkan betapa Ia yang adalah Raja segala raja telah memberikan banyak hal, penyertaan, berkat, kepemimpinan, dan hal-hal lain yang dapat kita renungkan bersama. Raja segala raja, kita tahu, kita hayati, dan kita imani. Kali ini sebelum kita mengupasnya lebih dalam lagi, kita akan melalui fase-fase penyembahan dalam pujian dan doa. Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mari Puji Raja Sorga. Baitnya yang ke-1 dan ke-5. Jiwa raga
Memasuki doa pembukaan, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Tuhan, dalam pergumulan yang ada, dalam segala hal yang ada, kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memberikan kasih karunia yang terbaik bagi kehidupan kami semua, bagi jemaat yang ada di GKI Gading Serpong maupun setiap jemaat yang mengikuti di dalam persekutuan hari Kamis ini. Kami berterima kasih Tuhan sekali lagi. Kami mohon ampun jika ada segala hal yang mendukakan hati Tuhan, yang menghalangi kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk pimpinan acara dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami terima, kami panjatkan, kami puji, dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah tepat pada waktunya, indah pada waktunya menurut waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Sambil duduk, kita akan menyanyikan lagu pujian dari KJ 19, Tuhanku Yesus Raja Alam Raya, bait pertama sampai dengan dan ketiga. Pembuka terambil dari Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dilanjutkan dari Yesaya 41 ayat yang 10 yang mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sesuatu hal yang indah, yaitu kesaksian yang akan diberikan oleh Ibu Sri Kandi, di mana pada kesempatan kali ini mohon tidak merekam kesaksian yang ada, demikian juga kanal YouTube harap dimatikan. Silahkan Ibu Sri Kandi. Dan kiranya itu menjadi perenungan bagi kita semua. Sebelum segala sesuatunya akan dibahas dengan dalam
oleh Pendeta Pramudia. Ya, kita akan menyanyikan lagu pengantar firman sambil jemaat duduk, yaitu Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, Kidung Jemaat 10, baitnya yang 1, 2, dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Pujilah Tuhan yang bijak membuat tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Pram. Hai jiwaku, semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami masih dalam perayaan Minggu Kristus Raja setelah kebaktian Minggu. Dan kini kami juga bersama-sama menghidupinya dalam persekutuan dewasa. Dan biarlah kami belajar dari satu kalimat ini. King of the Kings. Bukan sekedar mengerti maknanya, tetapi hidup dalam pengalaman kami dengan terang daripada firman Tuhan. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Bersabdalah ya Tuhan dengan kerendahan hati kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi menjelang siang ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau Natalan kita ngapain? Tuker kado, atau Natalan, tuker kado. Kalau Paskahan ngapain? Cari telur. Habis Paskah cari masalah. Kalau Pentakosta ngapain? Hah? Doa semalam suntuk. Ya, enggak. Doa menjelang Pentakosta ya, DMP ya. Nah, tapi Pentakosta juga biasanya kan panen ya. Nah, dekorasi gereja hasil panen gitu. Beberapa gereja panen lelang. Nah, sekarang saya nanya, kalau Minggu Kristus Raja ngapain? Makan bakmi, Pak. Ngapain? Kan ada hari raya gereja. Rabu Abu, ini kan apa? Ditorehin abu di kepala, itu Rabu Abu. Jumat Agung,
Beberapa gereja perjamuan kudus. Sabtu sunyi, doa sunyi gitu kan. Kristus Raja ngapain? Hah? Magabut? Oh menyambut, kedengaran saya magabut loh, makan gaji buta. Menyambut kedatangan. Nah, gereja-gereja menghayati Minggu Kristus Raja juga dengan mengenang orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi dalam beberapa gereja itu umatnya dengan sengaja bawa foto siapapun yang mendahului dia gitu. Suaminya kah, istrinya, orang tuanya, anaknya, kakaknya, adiknya, sahabatnya gitu. Lalu beribadah. Ibadahnya disebut ibadah pengenangan. Yang pertama mensyukuri kehidupan dia. Yang kedua, disitulah justru bersama-sama belajar makin mengimani kalau yang sudah mati itu rajanya adalah Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan sang raja. Jadi ibadah pengenangan itu pada akhirnya mengelola situasi perasaan duka cita yang pernah kita alami itu dengan kacamata iman. Tenang, dia sudah bersama dengan sang raja. Ya. Dia sudah ada di kerajaan sang raja. Ya. Nah itu siapa rajanya? Kristus. Ya. Itu Minggu Kristus Raja. Jadi tahu ya, nanti kalau tahun depan Minggu Kristus Raja kita ngapain? Cari telur. Enggak ada ya. Nanti itu bisa kita pikirkan dalam program-program ya. Kita kegiatannya bagaimana kita bisa kelola. Oke, mari kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Ini pengurusnya berani. Kenapa berani? Pilih kitab Wahyu. Ya berani karena pilihnya kitab Wahyu. Enggak lah ya, enggak menakutkan lah ya. Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian bacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang wanita yang sangat sukses dan sangat kaya raya. Dia pergi ke sebuah kuil di kota yang sangat terkenal. Dia sudah pernah mendengar bahwa di kuil itu ada orang bijaksana yang akan memberikan ceramah tentang kehidupan. Dia kaya raya, tetapi merasa kosong hatinya. Dia punya segala sesuatu yang pernah diingininya. Tetapi entah kenapa wanita ini merasa hidupnya sangat hampa. Maka dia memutuskan untuk menghadiri acara seminar daripada orang bijak di kuil itu.
Setelah masuk ke ruangan itu, dan ruangan itu begitu tenang. Lalu sang bijaksana masuk ke dalam kuil itu. Semua orang menunggu dia, menanti-nantikan dia. Dia akan berbicara dan kemudian kita akan mendengar sesuatu yang luar biasa dari sang bijaksana itu. Setelah menempati tempat dia berbicara, beberapa saat sang bijaksana itu justru diam. Tidak mengatakan apapun juga. Lalu hadirin mulai menatap satu sama lain. Kebingungan, bertanya-tanya. Semua orang cemas. Dan tidak ada apapun yang suara, tidak ada apapun yang terjadi. Lalu orang mulai mengatakan, apa ini semua? Kenapa dia tidak bicara sama sekali? Saudara-saudara, kemudian waktu berlalu dan suara itu cuma sebentar saja, tetapi kemudian hening lagi. Dan kemudian tibalah wanita yang kaya raya ini. Habis kesabarannya dan kemudian dia berdiri. Saya datang jauh-jauh. Menunggu jawaban. Dia diam saja. Dia menunjuk narasumber yang dianggap bijaksana itu. Setelah ditunjuk dan mendengarkan kalimat yang cukup keras tadi, maka kemudian dia berdiri dan mulai bicara. Dia bilang begini, saya ingin kalian semua mengerti tentang sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kalian terus mencari di luar dari diri Anda sendiri. Kalau kalian mau cari kebahagiaan di luar dari diri Anda sendiri. Kalau kalian mencari kedamaian di luar dari diri Anda sendiri. Bahkan kalau kalian mau cari kebenaran di luar dari diri Anda sendiri. Maka Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Semua itu ada di dalam hatimu masing-masing. Ada di dalam hatimu. Kalian harus siap untuk mendengar dan melihatnya sendiri. Tanpa harus saya berbicara. Bubar sungguhan setelah itu, saudara-saudara. Nah, kata-kata sang bijak itu ternyata selain membuat orang akhirnya banyak terdiam, tetapi juga membuat banyak orang termasuk wanita kaya raya itu untuk merenungi apa yang baru ia dengar itu. Kebayang ya, kalau kita panggil narasumber, panggil ahli-ahli gitu ya. Kita bayar uang mahal gitu kan. Uang pembicara gitu. Ini ada orang bijak ngomong cuma segitu doang. Bayarannya sama itu. Ya. Tetapi ternyata kalimat seperti itu membuat banyak orang sampai malam itu merenungkan kata-kata itu. Kebahagiaan, kedamaian, kebenaran itu ada di dalam. Lalu wanita kaya ini berpikir tentang hidupnya. Yang sudah menghabiskan banyak waktu untuk mencari kebahagiaan. Udah menghabiskan banyak waktunya untuk mencari kesuksesan, mencari materi. Dan dia sadar betul bahwa ternyata selama ini ia tidak pernah benar-benar berhenti untuk diam, teduh, hening, untuk merasakan sesungguhnya yang dia cari itu sudah ada di sini.
Siapa yang mencari jawaban di luar diri? Dan kemudian, kerap kali kemudian tidak menemukannya. Jadi apa kaitannya sama King of the King, saudara-saudara? Bingung kan? Sebentar, tenang dulu. Saya udah siapin. Makanya diam dulu. Nanti akan temukan di dalam hati masing-masing. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan kita itu adalah tentang salam kepada 7 jemaat. Dari Yohanes, ini 7 jemaatnya itu ada di daerah Asia. Siapakah yang diberitakan oleh Yohanes? Siapa sih yang katanya dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang? Siapa sih? Tuhan Yesus. Clear. Tuhan Yesus itu sudah ada. Tuhan Yesus itu sedang ada. Tuhan Yesus itu yang akan ada nanti. Ya. Saat ini saya butuh damai sejahtera. Saya cari di luar. Padahal Tuhan Yesusnya di sini. Nyambung nggak? Alhamdulillah kalau nyambung. Tuhan Yesus nanti akan datang. Dari dulu tuh Tuhan Yesus sudah ada. Tapi orang nyari di mana? Jadi tema King of the Kings ini rasa-rasanya hendak mengkoreksi perilaku hidup kita. Kalau memang kita meyakini Yesus Kristus adalah King of the Kings, gak akan panik seperti wanita ini. Atau marah-marah kemudian. Kecewa, gak terima. Kalau Tuhan itu memang ada dalam hatinya, tenang aja lah, hiduplah adalah anugerah. Mau saya rumahnya jelek, mau saya rumahnya bagus, mau saya sakit, mau saya sehat, mau saya kesasar, mau saya bener jalannya. Tenang aja. Dan intinya itu. Saudara-saudara yang digambarkan dalam Wahyu 1 ayat 4-8, dia tidak datang dengan cara kemegahan duniawi. Bukankah ia itu nanti datang kita rayakan itu tidak sama sekali dengan kemegahan duniawi. Narasi Injil berulang kali mengingatkan suasana Natal itu tentang hening, tentang damai, tentang para gembala yang berhenti, tentang Majus yang berhenti di mana? Di Bethlehem. Berhenti. Dan melihat dan mendengar dan hening. Yang kedua, surat Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes sesungguhnya untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada jemaat-jemaat yang sedang saat itu menghadapi penganiayaan di bawah kekaisaran Roma. Di dalam situasi dianiaya itu, mereka sedang diajak untuk melihat bagaimana mestinya para pengikut Kristus itu menempatkan Kristus. Keagungannya itu, perannya itu, raja di atas segala rajanya itu, penghiburannya itu sempurna. Saya ulang lagi bagian ada frasa yang mengatakan dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kan bagian ini sebenarnya mau menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah. Sifat Allah itu kekal. Maksudnya kekal itu apa? Gak pernah dimulai juga gak pernah diakhiri. Kekal. Susah ya bayanginnya ya. Saya yang belajar teologi aja susah, apalagi Bapak Ibu yang enggak.
Ya itulah Allah itu kekal, tidak pernah dimulai, tidak pernah diakhiri. Kalau manusia dimulai dengan kelahiran, berakhir dengan kematian. Manusia itu tidak sama dengan Allah. Gampangnya mah begitulah. Tapi logikanya gimana ya? Tidak diawali dan tidak diakhiri. Nah itulah Allah. Allah itu tidak terbatas oleh apapun juga. Kita itu ada di bawah perlindungan Allah. Kita itu percaya kepada Allah. Allah itu juga tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Coba nih ya. Yang sebelah sini petani. Yang sebelah sini ojek payung. Saya Tuhan. Berdoanya apa di sini? Ojek payung. Hujan yang gede Tuhan. Yang ini doanya apa? Ya kebalik, salah. Yang ojek payung minta hujan. Yang ini? Jangan hujan, nanti kan banjir. Nanti kan jelek hasilnya. Kalau saya yang jadi Tuhan, bingung. Bener. Yang mana ya? Yang dikasih yang mana ya? Ini saldonya berapa deh? Gitu. Nah, itu manusia. Bingung. Tapi Allah gak pernah bingung. Allah menyatakan kehendaknya dan itulah yang terjadi. Sekarang saya di sini sama ibu-ibu. Saya tidak sedang dengan ibu yang ada di rumah kan. Ya kan? Ya sudah karena saya cuma satu. Tapi Tuhan itu menyertai ibu-ibu yang ada di sini. Tuhan juga sedang menyertai ibu-ibu yang ada di pastori saya. Itulah Allah yang dia yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Gak ada batasnya. Raja segala raja. Jadi ini ingin menggambarkan supremasi Allah itu di atas waktu, di atas sejarah. Allah itu mengendalikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah kalau umat memahami ini dengan sangat kuat, maka harapan itu tidak akan pernah mati. Yang kedua, ada frasa 7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya pasti ini adalah roh Allah yang maha kudus di dalam segala kesempurnaannya. 7 mengatakan atau hendak menunjukkan angka yang sempurna. Lihatlah kehadiran roh Allah yang maha kudus itu. Ini ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Saudara, lihatlah apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang sempurna dan tentang kesetiaan dan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah dalam diri Yesus Kristus yang tidak meninggalkan para muridnya. Yang tidak pernah meninggalkan perempuan yang hampir mati ditimpukin orang banyak. Yang tidak meninggalkan orang-orang yang berduka. Yang juga tidak meninggalkan bandit yang sering disebut dengan ahli Taurat. Yesus bicara kepada mereka. Tidak juga meninggalkan pemeras yang sering disebut dengan memungut cukai. Tidak ada yang ditinggalkan. Bahkan serius kepada mereka, saking seriusnya kadang-kadang kata-katanya begitu keras kepada mereka. Tapi di balik kerasnya itu ingin mengatakan Yesus peduli kepada mereka. Bahkan terus sampai pada peristiwa kayu salib, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Bacaan Minggu Kristus Raja itu adalah bacaan peristiwa pengadilan kan. Apakah dalam bacaan itu kemudian diperlihatkan Yesus yang kemudian memanggil bala tentara sorgawi dan menghancurkan semua pengadilan dan segala tentara-tentara duniawi? Tidak. Itu adalah bukti kalau memang Tuhan Yesus tidak meninggalkan karyanya. Ia datang dengan awan-awan, ini merujuk pada peristiwa kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus itu sebenarnya bukan kemuliaan duniawi tetapi kemuliaan yang ilahi. Tentang janji yang digenapi. Bahkan janji-janji yang digenapi bagi semua umat manusia.
tidak terbatas hanya untuk kelompok tertentu, penganut tertentu. Kedatangannya membawa damai sejahtera dan penghiburan bagi semua yang menantinya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kita tahu Alfa itu huruf pertama dalam alfabet Yunani dan Omega adalah yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu, tetapi juga tujuan daripada segala sesuatu. Semua-muanya bermula daripada Allah dan akan berakhir kepada Allah. Memberikan keyakinan kepada orang-orang yang sedang tertindas oleh Yohanes itu, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini bukan di bawah kendali manusia betapapun dia punya senjata atau pengaruh politik, tetapi semuanya di bawah kendali daripada Tuhan. Maka Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani itu sebagai yang Maha Kuasa. Gelar ini yang Maha Kuasa itu ingin menegaskan bahwa saudara, marilah meyakini, mengimani otoritas tertinggi itu adanya di tangan Allah. Bukan di tangan manusia. Satu kali saya tengah malam, saudara-saudara, ditelepon oleh seorang ibu. Yang namanya jam kerja pendeta itu kan 24 jam. Ya. Tengah malam tetap berangkat. Cucunya itu dibilang sama dokter gak lama lagi bakal meninggal. Berarti mepet. Bergegas saya ke rumah sakit. Yang ngomong dokter loh. Dokter senior, ahli. Ya, pasiennya banyak, pengalamannya luar biasa. Kira-kira kalau dia sudah ngomong, ini gak akan lama lagi. Percaya apa enggak? Percaya, orang enggak gimana. Orang dia ahli. Ya, percaya. Saya juga percaya. Saya datang ke sana, orang tuanya udah nangis-nangis. Ini anak bayi kondisi dilahirkan Down syndrome. Paru-parunya tidak berkembang, klep jantungnya bocor. Badannya mulai biru. Ya, kira-kira berapa jam lagi? Saya dibilang, Pak tolong Pak, didoain. Ya sudah, saya doain. Ya kan? Amin. Kelar amin, saya ketemu dokternya. Lah Pak, paling-paling 3 hari lagi Pak. Batin saya kalau 3 hari lagi gak usah tengah malam gini teleponnya, nanti besok lagi gitu. Cuma kan narasi yang saya dengerin gak lama lagi. Ya sudahlah, tapi gak apa-apa, sekurangnya kan malam itu orang tua dan omaknya kan jadi tenang begitu ya, sudah didoain. Ya saudara tahu itu kejadiannya 3 tahun yang lalu dan sekarang masih hidup. Itu bayangin. Jantung kayak begitu. Paru-paru kayak gitu masih hidup. Tadi yang bilang percaya dokter siapa itu? Enggak, bukan maksudnya kita nggak boleh dengerin omong dokter, bukan itu, saudara. Nanti jangan dari sini nggak ada yang mau ke dokter, awas lo ya. Jangan, bukan begitu maksudnya ya. Tapi maksudnya ingin mengatakan otoritasnya siapa sih? Yang bilang ayo pulang, nah itu siapa? Jadi Kristus adalah Raja itu, marilah kita meyakini Allah yang kekal. Gereja itu, kita itu mestinya tetap teguh dalam iman, mengingat Allah terus menerus, Yesus Kristus terus menerus, yang memulai sejarah dan yang akan menyelesaikannya. Yang kedua, karena itu kita dipanggil sebagai warga kerajaan Allah yang mestinya menjalankan peran sebagai saksi. Ingetin orang lain. Kita persaksikan Kristus itu yang membawa
kasih, damai. Nah, ikutin cara itu. Di tengah-tengah situasi yang kacau seperti ini. Yang ketiga, Kristus adalah Raja, maka mengimani dan terus berharap dan meyakini akan kedatangannya kembali, maka mengisi waktu untuk menggenapi janji kedatangannya itu dengan tetap setia melayani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mengakui dengan mulut kami Kristus adalah Raja sejak lama. Tetapi kami mau hari ini ketika kami bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, kami punya kualitas hidup yang dibaharui. Dan kami mencerahkan banyak orang yang menyaksikan kehidupan kami. Karena hidup kami telah menempatkan Kristus sedemikian rupa sebagai Raja yang menguasai. Dalam nama Sang Kristus Raja Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Namanya Yesus, 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 Yesus. Hey, dialah Raja. Gitu ya. Kalau kita pernah mendengarkan lagu kanak-kanak tentang Aku Anak Raja. Iya, kita akan menyambut, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dengan menyanyikan lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Bait pertama dan kedua. Apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku. Biar nama Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku terhukum mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang. Jiwaku senang. Jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema. Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru Yesus juru selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema. Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita memasuki persembahan, Bapak Ibu sekalian. Persembahan diambil dari, nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan persembahan, lagu persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, NKB 7. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cara
untuk bangkit berdiri doa persembahan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya dalam kehidupan setiap kami. Kami merasakan kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami memberikan persembahan yang daripada Engkau. Kiranya Engkau memberkati dan menolong setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pram dan doa penutup. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan juga, akan menyanyikan juga lagu pengutusan Allahku Dahsyat yang dinyanyikan 2 kali setengah. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Boleh bertepuk tangan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Doa dan Mari kita berdoa, saudara. Saat yang baik ini kami berdoa untuk program dan segala proses pembangunan fisik gedung gereja kami GKI Gading Serpong. Mari Tuhan yang mempersatukan hati panitia dan kami semua agar penggalangan dana maupun proses berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga yang juga mengalami lemah tubuh, mendidik anak, menantikan buah hati, mendapatkan teman hidup. Tuhan yang terus menyertai langkah mereka. Kami berdoa untuk para pendeta, penatua, pengerja, pengurus komisi, aktivis, dan seluruh staf GKI Gading Serpong. Tuhan yang memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun. Ibu Sianiwati, Ibu Isniatia Indiana, Ibu Christine Deborah, Ibu Srinanda Parwati, dan kami mengingat saudara-saudara kami yang kami ketahui dalam ulang tahun.
Tuhan yang menolong mereka. Dalam sukacita pertambahan ulang tahun ini mereka boleh semakin menempatkan Kristus sebagai Raja dan hidup di dalam syukur dan menjadi berkat. Kami mau melanjutkan setiap kegiatan kami ini ya Tuhan, di dalam iringan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan untuk duduk dan bersaat teduh. Selanjutnya dibawakan oleh Warta Persekutuan Dewasa dan Pawarta. Shalom Bapak Ibu. Ada warta sedikit yang harus kami sampaikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pramudia Hidayat untuk pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Sri Kandi yang sudah memberikan kesaksian misinya hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati selalu pelayanan Ibu dimanapun Ibu ditempatkan oleh Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Untuk Ibu Elvier, Ibu Amelia, Ibu Lilis, Ibu Juwita, Ibu Hani, dan Ibu Lydia untuk pelayanan hari ini. Terima kasih, Tuhan juga memberkati pelayanan Ibu. Juga teman-teman multimedia yang sudah setia menemani kami selama ibadah ini. Kami juga bersukacita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir hari ini dalam persekutuan dewasa. Kami juga bersyukur sekali kalau ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Silakan kalau ada ibu-ibu yang baru hadir, boleh berdiri dan memperkenalkan dirinya. Ada infonya, ada 2 ibu yang baru. Silakan, ada Ibu Stefani dan Ibu Rain. Boleh kami berkenalan? Mari Ibu silakan berdiri. Boleh Ibu siapa? Ibu Rain dan Ibu Stefani. Boleh ibu-ibu yang di sampingnya untuk menyambut Ibu dengan bersalaman. Ya, kami menantikan kehadiran ibu-ibu di dalam persekutuan dewasa setiap Kamis. Kita bisa bertumbuh bersama dan saling mengenal satu sama lain. Kami juga ada persekutuan dimulai Desember tanggal 5. Kita sudah masuk Desember ya. Yaitu persekutuan tanggal 5. Dengan tema menanti kegenapan cintanya dengan pembicara Ibu Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu untuk kita dapat sama-sama bersekutu bersama. Ada juga flyer pelawatan bagi ibu-ibu yang rindu untuk ikut serta di dalam pelawatan. Kami mengajak ibu-ibu dan ibu-ibu boleh menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Mari ibu-ibu kita sama-sama menjadi bagian dari pelawatan si wanita.
Kami merindukan sekali ibu-ibu untuk ikut serta dalam pelawatan ini. Kemudian ada flyer persekutuan doa jemaat. Ibu-ibu yang hari ini datang, kami juga mengajak untuk datang hari Sabtu di dalam persekutuan doa jemaat setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Mari ibu-ibu kita sama-sama menjadi pendoa-pendoa syafaat yang boleh terus kita doakan ibu-ibu jemaat kita melalui persekutuan doa jemaat. Ibu-ibu sesuai tertera flyer yang di layar, ada flyer merit enlistment. Nah, ibu-ibu kalau ingin informasi atau mau mendaftar, silakan ada kontak personnya. Tetapi ini harus Pak Sutri ya ibu-ibu, nggak boleh sendiri ya. Jadi ibu-ibu yang ingin ikut ambil bagian atau ikut serta, ada kontak personnya, silakan ibu-ibu boleh lihat di flyer yang tertera. Ya. Kami juga ada ruang doa jemaat setiap hari Selasa, mulai pukul 5 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ibu-ibu yang ada terbeban untuk berdoa pribadi, mau hadir di sini silahkan. Mulai jam 5 pagi, setiap hari Selasa. Kami juga bersuka cita untuk ibu-ibu yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu Sianiwati, ada Ibu Christine Deborah, Ibu Isniati, dan Ibu Sri Nanda Parwati. Hari ini ada hadir Ibu Siani dan Ibu Isni. Boleh maju ke depan. Kami mau menyanyikan sama-sama lagu Selamat Ulang Tahun. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dengan sukacita untuk ibu-ibu kita yang berulang tahun. Tadi sudah didoakan oleh Pak Pendeta Pram. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Sekali lagi ya, gembira dikit ya. Kita bernyanyi dengan sukacita untuk ibu yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat Boleh ibu hari sambil bersalaman. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Demikian warta hari ini. Ibu-ibu ada konsumsi persembahan dari Ibu Siani dan dari pengurus. Habis ini kita akan sesi foto bersama.